17 warga Israel ditangkap usai serang desa Palestina. Sebanyak 17 warga Israel ditangkap atas dugaan terlibat dalam serangan rasis terhadap sebuah desa Palestina di tepi barat bulan lalu. Serangan itu melukai satu warga Palestina. Dilansir dari AFP, kepolisian Israel menyatakan bahwa sekelompok warga Yahudi Israel berjatuhan atau bersenjatakan batu, pentungan, dan objek-objek lainnya dalam aksi penyerangan yang terjadi di desa Hawara, tepi barat. Selain memicu korban luka, serangan itu memicu kerusakan terhadap toko-toko, kendaraan, dan properti setempat. Para tersangka penyerangan disebut tinggal di tepi barat, Yerusalem, dan Israel bagian utara. Kepolisian Israel menegaskan bahwa para tersangka tengah diselidiki atas dugaan melakukan serangan, berpartisipasi dalam perkumpulan terlarang, dan penghancuran properti dengan motif rasis. Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pernyataan menyebutkan bahwa warga Palestina di tepi barat kerap menghadapi serangan oleh warga Yahudi Israel dan bahwa para pelaku seringkali tidak dihukum karena otoritas Israel jarang mengambil tindakan. Kelompok HAM Israel B'Tselem yang secara seksama memantau kekerasan di tepi barat menyatakan pada November tahun lalu bahwa pihaknya mencatat 451 insiden kekerasan oleh pemukiman Yahudi terhadap warga Palestina sejak awal tahun 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 66% kasus di mana pemukiman Yahudi menyerang warga Palestina. B'Tselem menyebut pasukan keamanan Israel tidak menyelidiki lokasi kejadian. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mencatat 410 serangan oleh para pemukiman Yahudi terhadap warga Palestina dalam 10 bulan pertama tahun 2021. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, ketika tercatat 358 serangan serupa. Sementara tentara Israel menyatakan pihaknya mencatat 100 serangan oleh warga Palestina terhadap pemukiman Yahudi di tepi barat sepanjang tahun lalu. Israel menduduki wilayah tepi barat sejak perang tahun 1967 silam. Sejak saat itu, sekitar 475.000 pemukim Yahudi pindah ke wilayah tersebut dan tinggal di komunitas yang dianggap ilegal di bawah hukum internasional bersama nyaris 2,9 juta warga Palestina. Bentrokan terjadi usai anggota parlemen Israel bikin kantor di Sheikh Jarrah. Bentrokan terjadi di Yerusalem Timur pada Minggu 13 Februari malam setelah seorang anggota parlemen yang kontroversial berkunjung dan menyebabkan ketegangan meningkat antara warga Palestina dan aktivis Yahudi ultranasionalis. Ketegangan terbaru terjadi di lingkungan Sheikh Jarrah, di mana bentrokan tahun lalu meningkat menjadi perang selama 11 hari antara pasukan Israel dan militan Hamas. Apa yang terjadi? Polisi Israel mengerahkan meriam air sebagai upaya membubarkan pengunjuk rasa Palestina, termasuk menyemprot mereka dengan air berbau busuk. Pihak berwenang menyebut ada 12 orang ditahan karena kerusuhan dan kekerasan publik, di mana ada beberapa di antaranya melempar batu dan menembakkan suar. Sebuah video di media sosial menunjukkan seorang petugas anti huru-hara menendang pemuda Palestina. Organisasi Kemanusiaan Bulan Sabit Merah melaporkan bahwa setidaknya 31 warga Palestina, termasuk seorang anak, terluka dalam bentrokan dengan pihak berwenang. Seorang reporter kantor berita AFF mengatakan jika ada seorang petugas polisi terluka. Mengapa bentrokan pecah? Ketegangan dimulai setelah sebuah rumah pemukim Yahudi di lingkungan Sheikh Jarrah dibakar pada akhir pekan. Menanggapi kejadian itu, anggota parlemen ultranasionalis Itamar Ben-Gvir mengumumkan akan mendirikan kantor bertenda di lingkungan itu pada Minggu 13 Februari.
Ben Gvir, seorang politisi sayap kanan yang dikenal karena komentar pedas tentang orang-orang Palestina, juga meminta pada pendukung ultranasionalis untuk bergabung dengannya. Warga Palestina pun berkumpul, orang-orang Yahudi Israel yang menentang Ben Gvir juga meminta orang-orang berkumpul di Sheikh Jarrah sebagai bentuk dukungan penduduk Arab di lingkungan itu. Ketegangan segera memuncak menjadi bentrokan dengan penentang Ben Gvir melempar kursi ke kantor tenda daruratnya. Ben Gvir yang bermaksud bermalam di lingkungan itu menyebut polisi Israel melakukan kebrutalan ekstrim ke para pengikutnya. Dia juga mencuitkan foto dirinya dari rumah sakit karena pingsan tetapi berniat kembali ke lokasi kericuhan. Banyak keluarga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah dan daerah lain di Yerusalem Timur mengalami penggusuran oleh kelompok pemukim Yahudi. Ribuan warga Palestina lainnya tinggal di gedung-gedung yang juga menghadapi pembongkaran. Reaksi Uni Eropa dengan cepat menanggapi lonjakan ketegangan di Yerusalem Timur dan menyerukan bentrokan segera berakhir. Insiden kekerasan pemukim, provokasi yang tidak bertanggung jawab dan tindakan eskalasi lainnya di area sensitif hanya memicu ketegangan lebih lanjut dan harus dihentikan, tulis delegasi UE atau Palestina di Twitter. Polisi Israel mengatakan hal itu menunjukkan toleransi nol untuk setiap kelompok yang berkontribusi pada kekerasan. Polisi Israel akan terus bertindak dengan tekad dan toleransi nol untuk kekerasan dalam bentuk apapun. Pelanggaran ketertiban umum dan upaya melukai petugas polisi atau warga sipil yang melanggar hukum, kata pihak berwenang dalam sebuah pernyataan. Otoritas Palestina yang berbasis di tepi barat yang diduduki Israel dengan tajam mengkritik tindakan Ben Gvir, menyebutnya sebagai langkah yang mengancam untuk memicu kekerasan yang akan sulit dikendalikan. Kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza mengeluarkan peringatan atas kerusuhan itu, mengancam konsekuensi jika bentrokan berlanjut. Selama perang 1967, Israel merebut Yerusalem Timur, tepi barat dan jalur Gaza. Israel kemudian merebut Yerusalem Timur yang merupakan rumah dari beberapa situs paling suci dalam agama Yahudi, Kristen dan Islam. Aneksasi tidak diakui oleh masyarakat internasional. Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan, sementara Israel menganggap seluruh kota itu sebagai ibu kotanya. Pangkalan militer Iran terbakar. Kebakaran terjadi di salah satu pangkalan militer di Iran Barat pada Senin 14 Februari tapi tidak menimbulkan korban, menurut laporan media yang berafiliasi dengan Dewan Keamanan Nasional Iran. Pada Senin pagi, kebakaran melanda ruang penyimpanan oli mesin dan bahan mudah terbakar di salah satu pangkalan pendukung Garda Revolusi di wilayah Mahidas di Provinsi Kermanshah, sehingga menyebabkan kerusakan pada gudang industri. Demikian kantor berita Nur. Kobaran api berhasil dipadamkan oleh petugas kebakaran. Sejumlah tim diterjunkan ke pangkalan tersebut untuk menyelidiki penyebab kebakaran.